Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, kembali lagi di channel Dunia Servis Elektronik. Ya teman-teman, di kesempatan hari ini saya ada kerjaan masuk servisan speaker aktif. Ini mereknya Sound Club. Speaker aktif ini dengan kerusakannya, untuk suaranya tidak ada ya teman-teman ya, tetapi untuk displaynya ini menyala, tetapi suaranya tidak ada. Untuk speaker ini, speakernya 15 in dan tweeter teman-teman ya. Ya teman-teman, sebelum lanjut untuk proses perbaikan speaker aktif merek Sound Lab ini, teman-teman jangan lupa ya untuk like, share, komen, dan subscribe, dan tonton videonya sampai selesai supaya teman-teman tidak ketinggalan informasi di channel Dunia Servis Elektronik mengenai cara servis speaker aktif. Ya teman-teman, ini untuk speakernya kita tes. Kita tes di stok kontak. Nah, stok kontak ini sudah dilengkapi dengan lampu boklam ya teman-teman ya. Nah, ini untuk lampu boklamnya. Kita tes. Nah, ini teman-teman ya, untuk displaynya nyala, tetapi kedip-kedip, dan lampu boklamnya menyala terang teman-teman ya. Nah, ini di indikator diindikasikan bahwa mesin speaker aktif ini tidak normal ya teman-teman ya. Ini kemungkinan menggunakan switching atau trafo kotak atau trafo toroid ya teman-teman ya. Kita cek untuk mesin dalamannya. Ya, ini teman-teman untuk mesin speaker aktif merek Sound Club. Ini mesinnya. Mesin ini menggunakan power supply jenis SMPS teman-teman ya. Nah, ini untuk jenis power supply-nya SMPS. Untuk powernya ini menggunakan transistor 2SA 1943 dan 2SC 5200. Bagian powernya ada crossover pasif untuk speaker 15 dan speaker tweeter teman-teman ya. Speaker aktif ini dengan input mic 1 dan input bagian musik, dan untuk player USB, radio FM ya teman-teman ya. USB, memori SD, dan radio FM. Ini untuk inputnya. Speaker aktif ini dengan kerusakan suaranya untuk speaker 15 in dan tweeternya tidak bunyi teman-teman ya, tidak ada suara ya. Ini tadi sudah dicek untuk indikasinya. Bagian lampu boklamnya ini menyala terang. Ini diindikasikan bahwa bagian trafo atau power supply SMPS nya ini ada terganggu ya teman-teman ya, karena sudah diindikasi untuk lampu displaynya ini bagian player USB ini menyala tetapi ada kedip-kedip. Jadi bagian power supply SMPS ini ada sedikit terganggu ya teman-teman ya. Ini mungkin terganggu atau ada kerusakan di bagian power ampli atau power suara. Ini nanti bisa dicek bagian power supply PCC outputnya di keluaran output SMPS ini. Nah, kita cek nanti di bagian diodanya teman-teman ya. Di bagian dioda ini apakah tegangannya normal untuk PCC inputnya, tegangan plus dan minus apakah stabil, sama maksudnya untuk jumlah voltasenya. Ya, ini teman-teman ya, untuk lebih jelasnya bagian power suaranya ini mesinnya atau PCB nya menyatu dengan bagian power supply SMPS ya teman-teman ya. Ini menyatu dari bagian power amplinya, power supply nya, dan power SMPS nya ini satu mesin ya teman-teman ya, satu PCB. Nah, ini teman,
Nah ini teman-teman ya, bagian kapasitor nilainya 3363 volt. Ini untuk bentuk fisiknya sedikit berbeda ya dari yang satunya. Ini ada menggelembung dikit. Nah ini teman-teman ya. Nah ini dari bentuk fisiknya ini sudah berbeda. Kita cek nanti bagian pengukuran pasif dan pengukuran aktif ya teman-teman ya, supaya lebih cepat untuk proses pengerjaan audio atau video teman-teman ya, pengerjaan servis audio. Yang pertama adalah nanti pengukuran pasif, apakah nilai kapasitornya ini ada masalah atau normal ya teman-teman ya. Dan untuk pengukuran transistor 2SA 1943 dan 2SC 5200. Buka untuk mesinnya, diukur secara pasif di bagian power supply, tegangan input power amplinya. Ini di kapasitor C3363 volt dan transistor 2SA 1943 dan 2SC 5200. Kita cek secara pengukuran pasif, ini menggunakan tester di skala ohm. Ini posisinya di kali 1 atau di booster atau pengukuran dioda. Nah ini teman-teman ya, yang dimaksud tadi untuk jenis fisiknya atau bentuk fisiknya di kapasitor 3363 volt. Ini sedikit ada perbedaan ya teman-teman ya. Nah kita ukur secara pasif, ini menggunakan tester di posisi ohm, skala ohm. Nah ini teman-teman ya, kita tes di kalibrasi booster atau pengukuran dioda teman-teman ya. Kita cek kalibrasi dulu. Nah ini kalibrasinya 0. Kita ukur bagian transistor 2SA. Untuk transistornya pengukurannya tidak ada yang koset atau nilai resistansi yang 0 ya teman-teman ya. Kita cek untuk kapasitornya, ini nilai resistansinya yang bagian untuk tegangan min kapasitornya dari min ke CT atau min ke ground, ini ada nilai resistansinya lumayan besar teman-teman ya, 500 600. Ini lumayan besar teman-teman ya, sampai mendekati 700 ohm. Untuk bagian kapasitor tegangan plus ke ground atau plus ke CT kita ukur. Nah ini teman-teman, kita ukur nilai resistansinya. Nilai resistnya juga tinggi teman-teman ya, mendekati 700-an. Ini ada transistor driver, ini menggunakan nomor berapa ini, A940 dan C2073. Ini diukur untuk transistor drivernya. Nilai resistansinya tidak ada yang 0 ya teman-teman ya, tidak ada yang 0 ya. Kita bongkar ini teman-teman ya.
bagian kapasitor 3363 volt. Yang tadi diindikasi untuk bentuk fisiknya menggelembung teman-teman ya. Nah ini untuk fisiknya. Kita buka dua-duanya teman-teman ya. Nah ini kapasitornya. Kita coba diukur menggunakan skala ohm, tidak menggunakan di tester bagian kapasitor teman-teman ya, karena tester ini mampunya cuman 200 mikro teman-teman ya. Untuk pengukuran kapasitor, untuk tester ini mampu maksimalnya 200 mikro. Kita ukur menggunakan skala buzzer ini teman-teman untuk testernya. Ini nilai resistansinya ini naik teman-teman ya, dari 0 sampai negatif 800 atau 1000 teman-teman ya. Nah kita coba lagi ini tegangannya, nilai resistansinya naik 800, 900, 1000, 11.000, 12.000, 13.000, 14.000, 15, 16, 17, 18, 19. Nih teman-teman ya, naik 1943. Ini untuk basisnya. Basisnya ke emitor ini ada nilai resistansinya 0,20, 0,21 atau 21 ohm. Ini teman, nah nilai resistannya 20 ohm untuk basis ke emitor. Basis emitor 2SC nya 2SA 2SC sama teman-teman ya. Nah ini transistornya diukur normal, bersihkan, jangan sampai ada sedikit kotoran dari sisa timah, ini mengganggu atau menyebabkan korslet komponen yang lain teman-teman ya. Nah ini kita tes lagi secara aktif untuk pengukuran tegangan input DC di bagian powernya. Ini di kapasitor. Kapasitornya sementara dilepas. Kapasitornya dilepas. Kita ukur di bagian tegangan kapasitornya. Nah ini teman-teman harus hati-hati. Ini karena bentuknya atau jenis power supply-nya adalah SMPS teman-teman ya. Jadi posisinya terbuka ini untuk setrum tegangan tingginya teman-teman ya. Kita ukur bagian tegangan DC untuk tegangan power ampli-nya. Ini teman-teman ya posisinya. Kita ukur untuk tegangan plus dan ground. Tegangan plus dan ground ini tertera 46 volt teman-teman ya untuk plusnya. Dan bagian min plus min ke CT, min ke ground atau min ke CT, tegangannya juga sama ya teman-teman ya, 46 volt untuk min dan ground, plus dan ground teman-teman ya. Ya ini teman-teman ya, kita tes lagi untuk bagian tegangan PCC input. Ini untuk power ampli-nya. Kapasitornya tadi sudah dilepas. Ini bentuk fisiknya ada yang menggelembung nih, atau berbeda dengan satunya teman-teman ya. Nah ini masih bagus teman-teman ya, ini kelihatannya. Dan ini diindikasi nilai kapasitornya sudah berubah.
Kita tes untuk bagian power on nya, power supply nya kita tes. Untuk tegangan PCC inputnya di bagian plus ground dan min ground. Ini min dan ground. Ini voltasenya 46 DC. Ini bagian minnya. Dan ini bagian plusnya juga sama. Ini 46 volt. Nah ini teman-teman ya, 46 volt. Dan lampu untuk fog lampnya yang tadi ini sudah redup teman-teman ya. Nah ini untuk bagian power on nya ini, dan itu bagian lampu fog lampnya yang tadi menyala terang pas kondisi kapasitornya masih terpasang. Ini lampu fog lampnya menyala terang. Setelah dilepas, nah ini teman-teman ya, kita on kan ini. Nah ini teman-teman ya, lampu fog lampnya nyala terus redup teman-teman ya. Nah ini diindikasi untuk kapasitornya sudah berubah untuk nilai kapasitasnya teman-teman ya. Nah ini ya, ini teman-teman ya, untuk kapasitornya 3363 volt. Ini diganti dengan kapasitor nilainya 6800 mikro, 80 volt. Untuk mereknya banyak ya teman-teman ya. Ada merek Robicon, ada merek Nichicon, ada merek Epsilon ya teman-teman ya. Epsilon ya maksudnya. Nah ini yang dipakai untuk hari ini pengerjaan servisan speaker aktif merek Sunclub ini. Kapasitornya diganti merek Epsilon 6880 volt. Ini 105 derajat Celcius teman-teman ya. Untuk posisi kakinya ini jaraknya hampir bisa ya teman-teman ya, sama ya untuk posisinya. Ini kita pasang ya. Ya teman-teman ya, sebelum lanjut untuk pemasangan atau ganti untuk kapasitornya, setelah tadi diukur untuk tegangan PCC inputnya 46 volt DC bagian plus dan min, kita ukur untuk meyakinkan bagian power amplinya ini sudah normal atau tidak teman-teman ya. Yang pertama adalah pengukuran PCC input untuk tegangan 46 volt DC plus dan min, dan pengukuran PCC output. Ini tegangan output speakernya. Ini cara ngukurnya adalah bagian min ke ground jumlahnya 46 volt, dan min ke outputnya adalah harus sama ya teman-teman ya, 46 volt. Kita ukur coba. Nah ini teman-teman ya, untuk tegangannya 46 volt min dan ground. Sekarang min dan outputnya, min dan output ini jumlahnya sudah sama teman-teman ya, 46 volt. Sekarang lanjut untuk tegangan plus ke ground. Tegangan plus ke ground ini 46 volt, sama 46 volt. Ini tegangan PCC inputnya. Tegangan PCC outputnya plus ke outputnya juga harus sama ya teman-teman ya, 46 volt. Artinya ini bagian power suaranya atau power amplinya ini sudah normal. Dan lanjut sekarang pemasangan kapasitor untuk pengganti nilai 3300 mikro 63 volt diganti dengan kapasitor nilainya 6880 volt. Lanjut untuk proses penggantian. Nah teman-teman ya, untuk posisi kakinya jaraknya sama, tetapi untuk diameternya lebih besar ya teman-teman ya. Jadi untuk kondisi tempatnya atau posisinya ini sedikit lumayan tidak ngepas ya teman-teman ya. Ruangannya, maksudnya ruangan tempatnya ini sedikit terganggu ya teman-teman ya. Jadi bisa di jumper atau ditambahin untuk kaki
kapasitornya supaya rada tinggi teman-teman ya. Nah ini teman-teman ya, untuk pemasangan kapasitornya ini karena diameternya lebih besar, dan untuk pemasangannya untuk tempatnya ini sedikit tidak ngepas ya teman-teman ya, walaupun sebetulnya bisa untuk pemasangannya karena terhalang komponen yang lain, maka kapasitornya dikasih tambahan kabel ya atau kawat ya teman-teman ya untuk pemasangannya supaya lebih agak tinggi teman-teman ya. Nah ini posisinya jadi lebih ngepas dan bisa aman teman-teman ya untuk posisinya. Ya ini teman-teman ya untuk posisinya ini. Nah posisinya untuk penambahan kakinya supaya bisa terpasang dan aman untuk komponen yang lainnya. Nah untuk diameternya sebetulnya sama untuk di gambarnya atau di skemanya. Untuk ukuran diameter kapasitor epsilon. Ada masalah gangguan di mesin-mesin yang lain, jadi masih menggunakan lampu boklam 100 watt bagian primernya. Kita tes untuk hasilnya. Pasang, dirapikan di mesinnya untuk transistornya. Ya ini teman-teman ya, kapasitornya sudah dipasang dan ini dilem menggunakan lem bakar supaya lebih kuat karena kakinya tidak sama, tidak napak, supaya lebih kuat ya teman-teman ya. Lanjut untuk tes hasil suaranya. Sementara crossover belum dirapikan teman-teman ya, karena kondisinya belum pas untuk pemasangan crossover yang dari awalnya posisinya ada di sebelah sini powernya ini teman-teman ya. Ternyata sekarang terganggu ya dengan adanya kapasitor yang bentuknya berbeda ya teman-teman ya, jadi lebih tinggi dan akhirnya untuk tempat buat crossovernya jadi tidak muat ya, tidak pas ya. Jadi nanti crossovernya ada di dalam box sebelah sini teman-teman ya. Lanjut untuk tes hasil suaranya. Tes langsung ini untuk listrik PLN. Nah ini teman-teman ya. Kita tes untuk bagian mic, level mic.
Kita tes. Ini volumenya. Nah, ini volumenya ya teman-teman ya. Untuk inputnya sudah normal. Pengaturan bassnya, treble-nya. Ini volume input, volume master. Untuk nada bassnya tidak normal teman-teman ya, tidak fungsi. Nah, ini. Untuk treble-nya juga tidak fungsi. Volume mic fungsi. Ini level 2 nya, ini level 2 nya fungsi. Nah, ini teman-teman ya. Jadi yang tidak fungsi ini bagian echo nya, bagian echo tidak fungsi. Ini untuk mic-nya, echo-nya tidak fungsi, dan nada untuk kontrol bass treble tidak fungsi. Kita ukur untuk potensio bagian kontrol bass, treble, dan echo-nya menggunakan pengukuran pasif ya teman-teman ya. Nah ini teman-teman ya, untuk potensio bagian bass, pengaturan bass ini nilainya 50 kilo. Untuk pengaturan treble juga sama 50 kilo. Kita ukur menggunakan tester di skala ohm, posisinya di 20 kilo atau 200 kilo ya teman-teman ya. Nah ini teman-teman ya, cara ngukur pengukuran pasif di potensiometer bagian kontrol bassnya. Nah ini untuk bass treble-nya, ini bagian bass, dan ini bagian treble-nya. Untuk bagian bassnya nilainya 50 kilo. Kita ukur menggunakan tester dengan skala ohm, posisinya 200 kilo. Kita putar untuk maksimalnya. Untuk maksimalnya tidak ada nilai resistansinya, dan untuk minimalnya juga tidak ada ya teman-teman ya. Nah ini untuk bagian potensio pengaturan bass. Pengaturan treble-nya di posisi maksimal tidak ada nilai resistansinya. Pengukuran di kaki tengah potensio dan kaki pinggir teman-teman ya. Posisinya di skala ohm, posisinya di skala 200 kilo. Ini nilai resistansinya. Untuk pengaturan maksimal tidak ada, 0. Dan untuk minimalnya juga tidak ada. Jadi ini potensionya rusak. Nanti potensionya diganti, ini menggunakan potensio sama nilainya 50 kilo. Dengan posisi sticknya lebih panjang, maka nanti dipotong supaya lebih sama ya dengan yang aslinya. Selanjutnya adalah pengukuran di pengaturan echo teman-teman ya. Nah ini untuk pengaturan echo-nya yang paling ujung di sini teman-teman ya. Nih, coba kita tag. Ini nilainya 50 kilo teman-teman ya. Pengukurannya sama seperti yang di potensio bass. Nah ini untuk maksimal dan minimalnya. Ini maksimal dan minimal, tidak ada nilai resistansinya teman-teman ya. Nah ini teman-teman ya, nilai resistansinya tidak ada. Untuk potensio pengaturan echo, pengaturan echo-nya untuk maksimalnya tidak ada teman-teman ya. Untuk pengaturan echo-nya, jadi ini kerusakan untuk bagian potensio pengaturan bass, treble, dan pengaturan echo. Ini rusak ya teman-teman ya. Lanjut untuk proses ganti bagian potensio pengaturan echo, bass, dan treble. Ya ini teman-teman ya, untuk potensionya sudah dipasang. Untuk bagian pengaturan bass
bagian pengaturan treble dan pengaturan echo. Ini sudah dipasang dan potensinya untuk sticknya juga sudah dipotong ya teman-teman ya, supaya hasilnya rata sama seperti yang aslinya. Lanjut untuk tes hasil suaranya. Ya ini teman-teman ya, untuk mesin speakernya ini sudah dipasang untuk potensinya tadi. Sekarang lanjut untuk tes suaranya. Nah ini. Cik, halo 1, halo 1, cik 1, halo. Ini untuk bagian mic-nya. Echo-nya juga sudah fungsi teman-teman ya. Ini untuk echo-nya. Cik 1, halo. Untuk pengaturan bass-nya ini juga sudah normal. Cik 1, halo. Untuk pengaturan treble-nya juga sudah fungsi. Cik 1, halo, cik 1. Cik 1, 2, 3, cik 1. Ya, ini teman-teman ya, untuk servisan hari ini. Speaker aktif merek Soundclap ini sudah normal kembali. Setelah tadi kerusakan awalnya adalah suaranya tidak keluar untuk speaker 15 dan tweeternya. Bagian power supply-nya ini tegangan untuk PCC inputnya tidak stabil ya teman-teman ya, dikarenakan untuk komponen kapasitornya salah satu ada yang tidak normal. Ini bentuk fisiknya. Dan diganti untuk kapasitor yang baru. Ini nilainya 6800 mikro 80 volt dengan merek Epsilon. Ya teman-teman, alhamdulillah untuk servisan hari ini speaker aktif merek Soundclap-nya sudah normal kembali ya teman-teman ya. Untuk bagian speaker 15 in dan tweeternya ini sudah ada suaranya. Dengan kerusakan di bagian mesin di power amplinya, ini power supply-nya untuk komponen kapasitornya ada salah satu yang lemah ya teman-teman ya. Jadi untuk tegangan PCC inputnya tidak stabil atau tidak sama untuk PCC input plus dan min. Ini yang menyebabkan bagian power amplinya tidak bekerja aktif, yang mengakibatkan speaker 15 in dan tweeternya tidak bunyi. Dan untuk kontrolnya, ini ternyata bagian bass treble-nya ini tidak fungsi. Dan untuk pengaturan echo-nya juga tidak fungsi. Sekaligus diganti untuk potensionya. Ini menggunakan potensio nilainya 50 kilo dan 10 kilo teman-teman ya. Ya, mudah-mudahan di kesempatan kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan bisa membantu teman-teman dalam proses perbaikan audio ya teman-teman ya. Ya teman-teman, apabila ada tutur kata yang tidak sopan dan tidak berkenan di hati teman-teman, saya minta maaf ya teman-teman ya. Dan saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung dan menonton video-video konten saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe.